Cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja, alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja. Dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penutup ada keraguan dari mahkamah yang ingin diklarifikasi, bukan kepada para pihak, tapi langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan dari klarifikasi itu kemudian terbukti bahwa ada jumlah penduduk yang lebih kecil daripada jumlah DPT. Maka kemudian mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Nah, belajar dari putusan mahkamah terdahulu, nah ini ada arah keraguan mahkamah ya, terhadap dugaan-dugaan kecurangan dalam penggelontoran bansos ini yang ingin diketahui dari keempat menteri yang dihadirkan. Itu catatan. Yang kedua, yang terakhir, tadi mahkamah menegaskan ketika Bawaslu setelah dimintai untuk melengkapi bukti itu, kemudian mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu, ya itu mahkamah akan mengambil alih itu. Jadi ini kami optimis. Nah, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Saya Santi Dewi dari IDN Times. Yang pertama, tadi para kuasa hukum pemohon 1 mengatakan kalau menteri-menteri datang, apakah artinya ketika dipanggil oleh mahkamah ada peluang bagi para menteri itu untuk mangkir hadir dari pemanggilan mahkamah, misalnya tidak diizinkan oleh presiden karena mereka adalah pembantu presiden. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan dari para kuasa hukum pemohon 1 ketika para menteri, 4 menteri dan DKPP ini hadir pada hari Jumat mendatang? Itu saja. Terima kasih. Yang lain cukup ya? Cukup ya.
Saya kira urgensi dipanggilnya beberapa menteri dan DKPP itu sesungguhnya memang adalah pertimbangan dari permohonan kami. Walaupun itu adalah kewenangan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi untuk memanggil lembaga-lembaga menteri-menteri dan DKPP. Aturannya siapapun, warga negara, pejabat publik, hatta semut pun dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi harus datang. Karena ini akan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dari substansi persoalan isu-isu berkaitan dengan yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian apa yang kita harapkan dari menteri-menteri? Kami sesungguhnya memang ada yang perlu dikonfirmasi karena data kemiskinan itu, data penerima dari bansos itu harusnya datanya di Menteri Sosial. Tapi kenyataannya untuk khusus bansos El Nino, BLT El Nino itu semuanya bukan dari Mensos. Padahal dalam undang-undang tentang fakir miskin itu yang punya data terpadu itu yang berwenang itu adalah Mensos. Itulah kira-kira yang harus diminta penjelasan oleh, termasuk bagaimana penganggarannya. Kenapa penganggarannya ketika pada puncak-puncak COVID dibandingkan dengan 2024 itu lebih besar pada 2024. Apa yang terjadi? Sama dengan peristiwa El Nino. Padahal 21 itu lebih, 2021 itu lebih dahsyat El Nino-nya ketimbang 2002. Itu perlu dijelaskan oleh, dan kenapa penggelontorannya pun harus menjelang pemilu dari Januari, puncaknya dari awal Februari. Itu perlu dijelaskan secara jelas-jelasnya karena bagi kami itu dalam perspektif gentong babi yang sudah ditembakkan oleh saksi kami sangat mempengaruhi perolehan suara karena penduduk rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, mayoritasnya masih belum terdidik, sehingga itulah kira-kira yang akan dimintakan penjelasan secara umum oleh yang diinginkan oleh kami. Walaupun tidak tahu nanti mahkamah kemudian akan menggali apa saja, itu biarlah mahkamah karena kami tidak bisa bertanya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan saksi kami. Perlu teman-teman wartawan ketahui bahwa ada lebih 10 orang dari ada kepala desa di provinsi tertentu untuk jadi saksi di Mahkamah Konstitusi batal jadi saksi karena ketakutan dan intimidasi. Ada beberapa saksi di Jawa Timur yang siap bersaksi juga ketakutan. Jadi detik-detik akhir di Mahkamah Konstitusi kita kesulitan untuk mencari fakta, saksi fakta yang sangat berkualitas, relevan terhadap dalil-dalil permohonan. Itulah fakta-fakta yang terjadi. Jadi ketakutan, intimidasi sampai hari ini luar biasa. Itulah kira-kira potret demokrasi konstitusional kita ini, dan itu semua harus diakhiri. Harus diakhiri. Kita selamatkan reformasi 98. Ya, baik. Ada. Oke, berkaitan dengan kewajiban menteri untuk hadir ya ketika dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, kami memandang begini, menteri itu sekalipun dia adalah pembantu presiden, kita juga harus pahami dia adalah pejabat publik. Persidangan ini sudah ditonton oleh berjuta-juta masyarakat Indonesia. Banyak hal yang menjadi kepentingan publik untuk diketahui. Kami sudah mendalilkan adanya politisasi bansos. Ahli-ahli kami juga sudah membuktikan secara saintifik ada politisasi bansos dan itu berpengaruh pada elektoral. Tinggal kita buktikan apakah betul proses penganggaran, apakah betul pendataan dan lain sebagainya itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan yang seharusnya. Itu. Jadi kehadiran menteri bukan hanya persoalan dia bisa ditolak atau tidak oleh presiden untuk tidak hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka punya kepentingan bagaimana publik bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dan lagi yang kedua, kalau sampai seandainya presiden sampai menolak misal, mudah-mudahan tidak terjadi, ini semakin mengkonfirmasi bahwa
ada cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden terhadap proses pemilu yang sudah berjalan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terakhir ya. Kalau begini, terakhir ya, closingnya. Kalau bersih, kenapa risih? Ya kan? Kalau benar, kenapa gelisah? Gitu. Oke ya, jadi terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.